Training 1 jam depan, silakan Anda perhatikan. Materi ini saya tuntut, Mbak, mainnya nanti ya, mainannya nanti. Insya Allah yang ini baru tahu. Kamu yang main, yang lempar-lempar, insya Allah tahu. Ketika kamu salah, tegur. Paham? Jadi kalau kalian sudah sepakat, kita diam dia. Ya, perhatian dulu. Karena kalau kamu tidak perhatian, nggak bisa. 1 jam. Oke? Materi ini ada filmnya, ada gamenya, ada merunkan, ada. Ikuti saja slide demi slide. Paham? Ada pantunnya, ada nyanyinya, ada. Paham? Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya mudah-mudahan kita besok bersama Rasulullah SAW masuk surga. Amin. Yuk kita baca bareng-bareng. Jalan-jalan ke Jepara. Ikuti. Jalan-jalan ke Jepara. Jangan lupa singgah di SMP 1 Keling. Kalau kita ingin menjadi juara, jadilah pribadi yang anti bullying. Kota Jepara dikenal sebagai kota ukir. Pantai indah namanya Pantai Kartini. Kita semua pelajar yang cerdas dan pemikir, yang selalu ramah dan berhati nurani. Keren. Semangat. Tangannya di sini, tangannya di depan ini, tangannya di depan semuanya, tangannya di depan semuanya. Lihat, lihat. Ingat tadi kiai-kiainya tentang SMP 1 Keling. Ucapan dengan sungguh-sungguh. SMP Negeri 1 Keling. Ini kalau kamu kompak, keren banget. Yang setengah hati ngomongnya, insya Allah besok hidupnya setengah kaya. Tapi yang sungguh-sungguh, insya Allah hidupnya kaya banget. Paham? SMP Negeri 1 Keling. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini Mas siapa? Pak Nur ada di sini, Pak Nur? Pak Wid, perwakilan sini, Pak Wid. Sini. Ini Pak Wid. Pak Wid, tolong bacakan untuk anak-anak. Anggap aja Pak Wid yang ada di sini. Kami bangga pada kalian. Jadilah pribadi yang sopan, disiplin, religius, berbakti pada orang tua dan guru, sehat, berenergi dan bermanfaat. Yakinlah kalian putra-putri terbaik Indonesia, masa depan bermasa depan cerah, bahagia dunia akhirat. Setuju? Setuju? Nah ini yang dikatakan Pak Wid itu harapan guru seperti itu. Paham? Tangan kamu di atas dua-duanya. Tak cek fokusnya. Dua-duanya. Jangan melakukan yang lain kecuali perintah saya. Dua-duanya.
Ketika saya bilang tepuk satu, tepuk satu. Tepuk dua, tepuk dua. Tepuk tiga, tepuk tiga. Jangan tepuk kalau tidak diawali kata tepuk. Paham? Ngerti? Ayo, atasnya. Dua-duanya. Tepuk satu. Keren. Tepuk dua. Tiga. Salah. Paham? Lagi. Maka fokus. Woi, semuanya. Saya tidak ingin anak SMP 1 Keling ini ada yang ketinggalan. Walaupun sederhana. Yuk, atas semuanya. Yang benar mudah-mudahan besok pelajarannya semakin cerdas. Karena fokusnya bagus. Tambah satu, dua. Ini baru tepuk, baru pelajaran matematika. Lagi pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Fokus. Pelan-pelan ya. Ya Allah, mudah-mudahan fokus semua. Tepuk satu, dua. Satu kali tepuk pramuka. Satu. Terlalu semangat. Tapi keren. Ya. Nih. Keren ya. Nyanyi berapa ya? Karakter Pancasila. Pancasila. Semuanya ya. Fokus depan. Sambil tepuk tangan yuk. Indonesia masa depan. Kalian semuanya adalah pemilik Indonesia. Kalian adalah hebat bangsa dan negara. Oleh karena itu, yuk kita saling bergandeng tangan berprestasi religius untuk Indonesia kita. Kita berdaya Pancasila. Ayo semuanya. Jagalah Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia? Jawab, saya. Siapa yang cinta Indonesia? Siapa yang cinta SMP 1 Negeri Keling? Jawab.
tanya pada kalian semuanya, siapa yang tadi malam mendoakan Pak Lutfi? Alhamdulillah. Siapa yang mendoakan wali kelasnya? Amin, masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Makasih Bu. Acara ini ikuti dengan senang hati, dengan cari, dengan fokus. Ayo dijawab. Fokus ya. Jawab nih. Ini gambar apa? Siapa bisa? Apa? Tantangan seru. Benar nggak? Benar tepuk tangannya. Ini apa ini? Bisa? Bisa? Betul. Ya? Keren. Aku tanya, ini maju atau mundur? Sukses atau gagal? Kaya atau miskin? Surga atau neraka? Punya pacar yang cakep atau jelek? Dicintai atau mencintai? Dua-duanya. Paham? Mencintai, dicintai, tidak mencintai, sakitnya di sini. Siapa yang gak pengen masuk sini? Siapa yang masuk surga? Siapa yang gak pengen ngajak orang tuanya umrah dan haji? Ya Allah, mudah-mudahan sampai tujuannya. Selamat datang Pak Fadli, selamat datang Pak Nono. Tepuk tangan semuanya. Yuk nyanyi. Selamat datang Pak Nono. Selamat datang Pak Fadli. Ya, ini yang satu kepala sekolah SMA Kembang. Ini kepala sekolahnya, seperti Gatot Koco, ini sahabat saya juga. Pak, duluan sebentar ya Pak. Anak sekalian, sebelum saya lanjut, dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati narasumber yang energik, yang sudah bisa kenal di mana-mana. Yang saya hormati Bapak Fadli, Kepala SMA Negeri Kembang. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Ling, serta anak-anakku yang selalu kami banggakan. Sehat semuanya? Senang dengan narasumber ini? Alhamdulillah. Setelah ini saya minta anak-anakku bisa tergugah semuanya. Baik apa yang nanti disampaikan oleh narasumber, silakan direnungkan. Silakan direnungkan, baik di sekolah maupun di rumah. Tapi merenungnya lebih baik di rumah. Apakah kami atau anak-anak ini sudah melaksanakan dengan baik atau belum? Kalau belum, ditingkatkan lebih baik lagi. Sanggup? Sanggup anak? Ya. Jadi silakan didengarkan semuanya nasihat-nasihat beliau ya. Ini merupakan pacuan untuk kalian semuanya. Bagaimana ke depan kalian semua mau melanjutkan atau hanya cukup di sini. Ini harus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru semua, para usaha, teman-teman kalian yang berbahagia, terlebih anak-anak yang
siap untuk melanjutkan sekolah. Beberapa saat yang lalu saya di SMA Donorejo dan SMA 4 seperti Pak Darwono di SMP Kelin dan di SMP 6 Jepara. Cuma akhirnya saya sekarang tinggal satu di Jepara. Dan siapapun kalian yang mau sekolah melanjutkan ke negeri, jadi ya kalau tidak Donorejo ya Kembang yang paling dekat, sehingga pasti kalian nanti akan kami terima. Itu. Tapi untuk memberikan semangat, bisa saya kasih pertanyaan. Kalau bisa menjawab nanti mendapatkan hadiah. Ayo fokus dulu nih. Siapa yang belum sarapan? Untuk bisa sarapan gratis, jawab pertanyaannya Pak Hadri, fokus. Ayo, yang bisa langsung gini ya. Nah, saya jurinya. Ayo Pak Hadri. Baik. Pertanyaan saya sungguh membutuhkan jawaban. Jadi tidak hanya sekedar menjawab, tapi menjawabnya juga setulus hati. Pertanyaan pertama, cukup 100.000 yang bisa menjawab. Ayo semangat ya. Fokus. Laki apa perempuan ya? Kesempatan pertama saya berikan kepada yang perempuan. Perempuan dulu fokus ya. 100.000. Siapa tepat? Siapa dapat? Pertanyaannya, siapakah? Siapakah nama lengkap dari PLT Kepala SMP Negeri 1 Kelin? Siap nih. Sini. Bapak Darwono Adiwidodo. Nama lengkap? Lengkap. SPD IND. Bener ya, apa-apa. Tapi gue nambahin. Nah, gue nambahin agar tidak semata-mata namanya saja. Rumahnya mana sih ya? Klet, Pak. Nah? Rumahnya Mbak Sri. Terus sahabat dekatnya siapa namanya? Pak Fadli. Ya oke lah, 100.000. Oke, keren. Tapi yang laki-laki. Oh yang laki-laki. Ayo laki-laki siap. Insya Allah ini uangnya berkah. Kalau kamu simpan di dompet, nggak kamu keluar-keluarkan, tidak akan pernah bertambah. Bagi laki-laki. Siap. Pak Wara yang melihat ya. Oke. Siapa yang berhak mendapatkan kesempatan menjawab? Siapa nama lengkap sahabatnya Pak Darwono yang terdekat? Nama lengkapnya siapa ya? 1, 2, 3. Nama lengkap saya. 4. Nama lengkap saya. 5. Ya sini. Lengkap. Terus gelarnya. Ya sini. Bapak DRS Fadri. Urung lengkap itu. Siapa nama lengkap saya? DRS Fadli. Orang sembarangan. DRS Fadli MPD. Boleh? DRS Fadli MPD. Yo, piye ya dibunuh apa ora? Betul. Yo kok dibunuh apa? Oke. Keren. Baik,
kalian dengarkan ya, sebentar saja. Kalian dengarkan sebentar saja. Mudah-mudahan ada guna faedah. Selain nanti akan didukung oleh Mr. Wara bahwa sebenarnya kalau ada yang bicara berhak yuk kalian bisa mempunyai usaha atau ikhtiar minimalnya yuk koyok sandeli. Saya dulu namanya itu aslinya bukan sandeli. Dulu saya katakan pada Mr. Wara, namanya saya itu Ali. Tapi orang mitayani itu digali kalau sandeli. Sebetulnya pada-pada line begitu. Pada-pada line, oh kali ya. Tapi sedari saya SMP, saya termotivasi oleh guru-guru saya ketika itu. Saya tidak mau hanya punya nama Fadli, tidak mau. Saya mau harus menambah nama saya, nama saya. Kemudian saya tambah dengan Dr. Andes. Wes, tambah Dr. Andes, masa kepala sekolah SMA cuma Dr. Andes kok tambahin begini MPD. Wes, masa kepala sekolah kok terima Dr. Andes MPD, tambahin MPD. Haji usaha anak-anakku, usaha. Jangan hanya nonton terima kalau pemberian orang tua. Kudu ono ikhtiar, ono usaha. Nih, ben ono barokah. Pastikan sing lanang sing ada cita-cita sebagai sorpen ya. Dua cita-cita. Silakan sekolah semampu-mampu. Zaman orang tua saya dulu ini sepertinya, ini sahabat saya terdekat ya. Mungkin dulunya hidupnya lebih enak daripada saya. Ketika itu orang tua saya sungguh miskin, sehingga nangko iso kuliah, orang ning kudu ning perguruan tinggi negeri. Ketika itu swasta larang, negeri sedang tapi bayar. Berarti saya harus diterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah ketemu Mr. Wara di Ismail. Semester berapa ya? 5, semester 5 saya masuk semester 1. Ketemu sahabat baru Mr. Wara. Wes, memang dasar ini orang baik. Dasar orang baik. Senengnya apa? Senang dengan uang, memotivasi orang. Kayak semangat. Sehingga mungkin tidak masih selalu seperti ini. Mungkin nanti sampai 10 tahun lagi masih seperti ini ya. Sama seperti saya. Itu Anda sampai bapak dengan negeri belakang itu menambah usaha. Ketika saya mau mencari MPD itu ibu saya ini kamu jadi kepala sekolah terlalu gitu tapi kalau bisa saya daftar, saya kuliah, saya daftar haji. Alhamdulillah tidak seperti itu. Saya pesan dalam kesempatan yang penting ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang disampaikan kepala tadi dan juga ke depan ini nanti Mr. Wara. Kalau bisa di sini agak lama, nanti yang bisa saya namanya juga adalah karena saya sudah di sini tidak bisa nulis dengan saya harus ke Kampung Lemon, saya membawa teman-teman guru saya kasih motivasi. Jadi saya di Kampung Lemon ini nanti akan membuat acara revitalisasi guru penggerak dan PT. Mereka teman-teman akan saya motivasi untuk bisa memanfaatkan dan angkotkan. Tapi gerakan di luar paspor, artinya saya hanya bisa di sini, nanti tidak bisa ke SMP. Itu usaha saja ikuti sampai selesai, yang perlu dijelas-jelas, dibadani jangan sampai sesuai dapat, tambahin saja. SMP itu dikurangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan semuanya. Semuanya adalah, yuk, satu saja, satu. Yang namanya kata lurus hidupnya lurus. Tirukan saya bercita-cita. Saya bercita-cita lebih pintar dibanding kepala sekolahku, guru-guruku, orang tuaku, apalagi tetanggaku. Saya bercita-cita lebih kaya dibanding Pak Fadli, bapak dan ibu guruku, kepala sekolahku, tetanggaku. Saya bercita-cita
bercita-cita menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Tangan kananmu taruh di pundak temanmu sebelah kanan, lurus. Sopnya luruskan, yang sopnya lurus hidupnya baik. Ayo, lurus. Oke, di depannya lurus, di depannya lurus. Kemudian ditepuk pelan-pelan. Jangan kepala, jangan kepalanya ya. Nanti gagal otak. Surganya. Coba saya pelan-pelan. Teman-teman, cita-citamu luar biasa. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Aku cukup lama mengenal dirimu. Baru kali ini aku tahu cita-citamu luar biasa. Dahsyat, wujudkan. Maka mulai hari ini cepat bertobat, belajar yang baik, jangan bolos lagi, jangan main HP terus, jangan pacaran dulu. Cita-citamu masih panjang. Kamu harus bisa mewujudkannya agar hidupmu bahagia. Terima kasih kawan, kamu telah menjadi temanku yang terbaik. Terima kasih. Balik kanan, siap. Hadap sana. Balik kanan. Ayo balik. Woi, balik. Belum. Sini lagi. Baik. Ayo. Pegang kudanya, teman. Terima kasih kawan. Hari ini saranmu luar biasa. Biasanya kamu yang jago ngerasani guru, kamu yang jago bolos, kamu yang jago mainan HP. Hari ini ternyata kamu sudah sadar. Mudah-mudahan sadar terus sehingga cita-citamu bisa terwujud. Sahabat itu, I love you forever. Oke teman-teman semuanya, balik. Nih, ada 3 hal penting menurut Pak Lutfi. Ini menurut Pak Lutfi. Ini sudah saya pikir Pak Lutfi. Mungkin seorang seperti itu hanya orang tuanya gurunya, ya, dan masa depannya. Yang kedua, agar siswa-siswi SMP kali ini cerdas IQ dan SP-nya. Dan yang ketiga, membekali lulusan SMP kali ini sudah mengerjakan studi lanjut. Aku tanya, siapa yang setelah lulus SMP ini mau sekolah? Oke, Pak Fadli, silakan ya. Jujur, siapa yang kepengen masuk SMA 1 Kemang? Langsung nanti kemudian kepala sekolah minta tanda tangannya. Insya Allah diterima. Ya, nanti temui. Ya. Yuk, teman-teman semuanya. Fokus ke kanan. Ayo, fokus semua, yuk. Kita sholat.
mudah-mudahan dengan sholat kita selalu sehat, dicintai Rasulullah. Aku tanya, siapa yang besok kepingin mendapat syafaat dari Rasulullah? Salam. Ya, bagus. Nah, bacalah tangan ditaruh pundak sebelah kanan. Ayo, kanan lurus. Sudah dibaca, dibantu pelan-pelan. Tulis ibu urut. Hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaatnya yang bisa kita berikan, kita lebih baik. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Ini saya, anak saya, menantu saya. Anak saya hanya satu, ya. Istri saya satu. Saya yakin anak-anak sini kan anak baik, anak yang soleh dan soleha. Bacakan satu Al-Fatihah untuk istri saya. Istri saya ini masih kondisinya belum sehat. Mudah-mudahan doa panjenengan semuanya bisa memberikan kesehatan buat istri saya. Satu bacaan Al-Fatihah, wabil khusus untuk istrinya Pak Ratno. Al-Fatihah. Oke, ini saya juga guru. Saya mantan guru, saya sudah pensiun. Sehingga di sini paling tua saya. Pak Fadli adik kelas saya 2 tahun. Ya, Pak Lutfi jauh banget. Ya, Pak Lutfi jauh banget. Ya, kalau dilihat caranya sini Bang Sri jauh. Kalau kamu ingin tahu, saya di YouTube-nya ini, di YouTube saya di Ratno, nanti yang sering buka YouTube, buka YouTube saya. Siapa yang sering buka YouTube? Nanti buka YouTube-nya Pak Ratno ya. Bisa subscribe. Biar kamu dengan saya ada hubungan. Bapak Ibu guru buka saya di subscribe. Ya, biar kita ada kontak. Biasanya itu, ini nanti akan kita masukkan di YouTube juga kegiatan ini. Insya Allah 3 hari Zinacek sudah masuk, ya. Maka saya batin, ya. Nih, yuk film saya kebabatan beriduan dimakan bareng-bareng sama saudara. Kalian sahabatku yang keren-keren, jangan lupa subscribe YouTube Ratno Ohara. Terima kasih. Aku dan kau sedang sahabat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini bersama ini. Butami mana Butami? Ada Butami? Butami sepak bola. Oh berarti ya. Mari fokus pada materi ini, ya, supaya kita bisa bersaing di era globalisasi. Maka HP yang bawa HP matikan dulu. Aku tanya nih, jujur, siapa yang ulangan pernah nyontek? Jujur. Ya Allah. Yuk, bareng-bareng. Wahai guruku, maaf, jujur, aku ulangan pernah nyontek, tapi mulai hari ini saya bertekad tidak nyontek lagi. Maka itu ya, yakinlah besok aku jadi orang baik, karena
Aku lulusan dari SMP Negeri 1 Keling. Kemudian semuanya. Aku tanya lagi, jawab jujur. Siapa kalau jam kosong senang bahagia? Astagfirullah. Itu bahagia. Ya Allah, mana sedikit bagaimana? Siapa yang pernah ngerasani gurunya? Ya Alhamdulillah. Siapa yang kepingin besok mengumrohkan gurunya? Mudah-mudahan dari kenyataan kamu saya doakan besok punya tabungan 5 miliar, punya mobil 6, isinya 2, Fortunernya 4, Pageronya 2, Lamborghini-nya 1. Siapa yang kepingin mengumrohkan Pak Lutfi? Yang berdiri mudah-mudahan jadi nyata, yang pelit nggak jadi nyata. Ya Allah, kamu itu nambah bayangke sugih wis sulit. Bisa bayangke sugih wis sulit. Jadilah yang terbawa seperti Pak Fadri 1.000, maka sudah naik gaji. Karena apa? Yuk, kalau kamu pelit, sekarang nyanyikan lagu deh untuk gurumu. Mau? Sementara nyanyikan aja dulu. Umrohnya belakang. Terima kasih deh. Karena bapak guru luar biasa. Semuanya ya. Bagus. Gak usah ngelamun, tugas dulu nyanyi. Yuk, semuanya. Ya, bagus. Luar biasa. Dengan memuliakan gurumu, hidupmu akan bangkit. Tidak ada nama orang sukses tanpa seorang guru. Kalian bisa menjadi apapun juga. Gurumu tetap gurumu sampai kapanpun, bahkan sampai pensiun tetap guru. Kalian bisa menjadi dokter, bisa menjadi pengusaha. Semuanya. Yang lagi. Guru yang
Siapa aku? Coba diperhatikan nih. Ada gambar, Anda milih salah satu ya. Nih, pilih salah satu. Siapa yang pilih A? Sip. Yang milih S? Yang milih M? Yang milih L? Sing ora duwe pilihan. Jelas. Oke. Ulangi. Yang milih A. Tepuk tangan yang A. Yang milih S. Tepuk tangan bertanda. Yang L. Yang M. Nih. Nah, asli ini loh, Mas, Mbak. A. Orangnya seadanya. Buat usia ada biasa-biasa saja, polos-polos saja, tidak ada keinginan untuk maju. Paham? Maka jangan orang itu jangan jadi orang yang S. Apa adanya. M. Orangnya sukanya mengada-ada, banyak ngomong, nggak ada kerja, suka mimpi, banyak bermimpi, nggak berani mewujudkannya. Paham? Siapa yang milih M? Siapa yang ada di A? Itu orangnya asal beda, penampilan beda, lucu, rame, asik, tapi cuek. Siapa yang L? L itu kan banget. Kenapa? Lebih dari adanya. Keberadaan orang lain merasa dekat, aman, tenang, termotivasi. Jika yang ada, orang merasa kehilangan. Tangan di atas. Yuk. Tangan di atas semuanya. Silakan saya. Mulai hari ini saya akan tumbuh menjadi orang bertipe L, lebih dari adanya, lebih pintar dibanding kepasukannya, lebih kaya dibanding orang tuanya, lebih alim dibanding dua agamanya. Kemudian semuanya yuk. Nih. Maka jadi orang yang tipe L. Nih, perhatikan ya. Syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Ya, kenapa bersyukur? Nih, apabila kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku. Dan apabila kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Siapa yang beragama Islam? Siapa yang pernah diajar oleh Pak Lutfi? Aku tanya, ini bahasa Arabnya seperti apa coba? Siapa yang bisa maju silahkan coba. Ayo, lari satu. Ayo, iya hafal, tak kasih hadiah. Makan bakso gratis. Ada yang hafal? 1, 2, 3. Gak ada? Wah, itu dipelajari mana? Pak, jangan Pak, nanti Pak. Jangan nanti Pak. Lanjutkan langsung yuk. Berarti ini nanti apa coba Pak Fadli apa Pak Lutfi akan menyampaikan 2 kali. Ya hafal langsung, saya hafal. Yuk. Surat Ibrahim. Al-Ahzab. Surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir itu bisa ya.
la in syakartum. Ingat-ingat. Semuanya perhatikan. La in syakartum. Wala la in syakartum, la in zanakum, la in syakartum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ulangi lagi Pak, pelan-pelan yuk. Semuanya perhatikan dulu. La in syakartum wa la azidan apa itu? Pembahasan lali dah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ya, kelas 9 khususnya. Lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oke. Siapa yang hafal? Cepat. Kalau kamu fokus hafal. 1 2 3 4. Kalau ini kamu nggak hafal, ya sini. Yuk berdiri, Pak. Nih, yuk berdiri. 1 2 3, yuk. Kalau ini kamu nggak hafal, satu saya nggak hafal, saya berdiri di sini. Percuma saya ngomong di sini. Ayo berdiri. Ayo cepat. Karena waktunya terbatas banget. Tadi sudah dicontohkan oleh kepala Pak Lutfi. Gimana yuk? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Saling dulu. Terima kasih. Sudah ya. Ini coba kita coba. Beri tepuk tangan untuk kita harus banyak bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita dikasih kesehatan, kita dikasih iman, kita dikasih Islam, dan luar biasa. Anda lihat ini. Ini tokoh yang cukup fenomenal di bulan-bulan kemarin. Putri ini pintar ngaji juga. Visinya buka. Pintar ngaji, pintar pelajaran, pintar nyanyi. Satu pertanyaan, siapa tadi malam sebelum tidur membaca surat Al-Mulk? Sini Pak. Keren. Kamu? Ya, sini. Oke. Itu yang tafsir ya, apa yang akan ada? Siswa kita itu dari tafsir Al-Quran, Pak. Iya. Tapi baru di juz 1 ya tadi. Iya. Ini surat Al-Mulk. Satu ayat surat Al-Mulk. Gak apa? Nanti dihafalkan ya.
Insya Allah dibimbing oleh Pak Lutfi. Ya, semangat. Ya, bro tadi. Dia keren, dibiasa. Ya, keren banget. Makasih ya. Iya. Oke, ayo. Nih. Ini siapa ini? Siapa? Berarti ada begini? Ada begini? Oh, begini. Nih, permasalahan anak sekolah secara umum. Pertama apa? Baca. Permasalahan anak sekolah. 1. Suka menunda. Males. Suruh sholat bentar, suruh bangun bentar, suruh pelajaran bentar. Alasan saja kecanduan main game, kemudian kurang motivasi dalam belajar, gampang mainnya, menolak semangat progres, berpikir secara instan, mintanya cepat karena kakek makan mie, ya, dan juga keinginan dengan usaha belum seimbang. Ini permasalahan sekolah-sekolah asal secara keseluruhan, dan mudah-mudahan kamu tidak di sini, ya. Nih, maka jadilah pribadi yang jujur. Orang yang sudah jujur mendapat 3 hal yang yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kalian jadi pribadi yang jujur. Nah, aku tanya, sudahkah Anda beribadah dengan baik? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah masih ada. Yang sholat subuhnya di masjid? Ya, betul, orang lumayan. Sudahkah Anda berbakti pada orang tua? Aku tanya, siapa yang pernah membuat jengkel orang tuanya? Jawab. Ya Allah. Siapa yang pernah berbohong pada orang tuanya? Ya Allah. Siapa yang pernah menolak ketika disuruh orang tuanya? Ya Allah. Mudah-mudahan cepat berubah. Ya. Sudahkah Anda punya tujuan yang jelas? Aku tanya, siapa yang bodoh kepengen jadi tentara? Polisi, dokter, keren, pengusaha, orang kaya. Ini tujuan jelas. Ya, harus punya tujuan yang jelas. 3 hal yang harus ditutupi apa? Aib. Kalau kamu melakukan aib, jangan cerita-cerita. Ya. Yang kedua, ibadahmu. Kamu ahli ibadah, nggak usah cerita. Bisa. Aku mau sholat juga, orang santri itu. Ya. Aku sholat tahajud, nggak usah cerita. Kemudian yang ketiga, sedekahmu harus ditutupi. Paham? Kemudian yang harus ada kerja apa? Ilmu. Apa? Ilmu harus kerja. Kenapa? Semua pakai ilmu. Mau sholat pakai ilmu, mau dagang pakai ilmu, mau jadi tentara jadi ilmu, dan ridho orang tua serta cinta pada Allah. Oke, berarti ini yang dikejar apa? Dengan yang harus kita kejar 1. Yang kedua, yang ketiga, kalau kamu bisa mendapatkannya, insya Allah dunia akan kamu mendapatkannya. Ya, 3 hal yang harus dijaga. Apa? Amanah. Yang kedua, yang ketiga, kerjakan sesuatu dengan ini. Mas, sing dolanan pesawat, berhentilah dan cobalah bertobat. Nanti dipraktekkan di rumah. Perhatian, 3 hal yang buat orang itu gagal. Pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga?
ini jangan kamu lakukan sampai kapanpun. Kalau kamu melakukan 3 ini, ya hidupmu tak berarti. Hidupmu tidak ada berarti, ya. Dan harus punya mimpi. Nih, sekarang kamu berpasang-pasangan, berhadapan-hadapan. Waktumu cuma 1, 2, 3 sudah punya pasangan. Ayo, woi, berpasangan, berhadapan-hadapan. Mas, atau di, ayo berpasang-pasangan. Sudah semuanya? Pasanganmu di mas. Cari pasangan. Sekarang salaman. Tunggu perintah saya. Woi, salaman. Sudah? Kamu pisut sampai menang dan yang menang, aku pemenangnya. Paham? 1, 2, 3, mulai. Yang menang siapa? Langkah ketiga. Dengarkan. Langkah ketiga. Yang menang cerita pada yang kalah nanti kalian tentang cita-citanya. Yang biasa cerita menjawab amin. Jangan dibantah. Oke? Waktumu 1 menit. Yang punya cita-cita, cerita sebanyak-banyaknya. 1, 2, 3, mulai. Yang main jangan main dulu, cerita pada temannya. Sekarang yang kalah gantian cerita dengan yang menang. Mulai. Terima kasih kawan atas doamu. Mudah-mudahan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Dan aku bangga punya teman seperti dirimu. Sebagai bentuk rasa terima kasih, terima kasih. Ini salah satu tokoh dunia yang mengembangkan dunia namanya Bill Gates. Penuh apa dia? Penuh Microsoft. Dia mengatakan 30 tahun dari sekarang semua manusia terhubung satu dengan yang lain. Kapan dia mengatakan itu? Tahun 74. Pak, nih, Mas, Pak, berani nih, penting banget. Tolong sebulan dari sini ditulis impian kamu sebanyak-banyaknya di kertas, kemudian ditempel di ruang belajarmu, dan minta restu orang tuamu. Nanti akan jadi nyata kalau kamu
mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh. Ini, nah, ini anakku ketika naik ke Semeru. Jadi anakku itu sukanya naik gunung. Jadi dia selalu nulis rencananya, ya. Dia mengatakan saya sampai ke Semeru. Akhirnya sampai ke Semeru. Baca yang keras yuk. Jika kamu bisa bermimpi, yuk semuanya. Itu berarti kamu bisa melakukan itu. If you can do it, you can do it. Jadi orang itu harus punya impian. Orang itu harus punya cita-cita. Supaya apa? Arahnya jelas, tujuan hidupnya jelas. Nah, langkah-langkahnya ini anak sekarang perhatikan. Tugas kamu di rumah ditulis. Nih, tulis pernyataan yang jelas tentang impian Anda. Ditulis lebih banyak, lebih bagus, yang baik-baik. Yang kedua, tetaplah langkah-langkahnya. Langkahnya bagaimana? Yang ketiga, kapan dicapai? Yang keempat, laksanakan setiap langkah dengan baik dan sesuaikan dengan doa Anda. Maka kalau cita-citanya tinggi, doanya harus tinggi, doanya harus khusyuk, doanya harus tertib, ya. Nih, inilah dirimu. Nah, siapa yang boleh jadi insinyur? Insinyur, tulis dulu. Yang ini jadi dokter, nyari gambar dokter dulu, wajahnya di crop wajahmu, ya. Kalau mau belajar, ingat gambar itu. Ini masa depanku. Mau tidur, lihat. Bangun tidur, lihat. Pulang sekolah, lihat. Terus gitu, ya. Yang kepengen pemain sepak bola juga begitu. Siapa yang ingin jadi pemain sepak bola? Caranya begitu, ya. Ada caranya. Yang diubah apa? Otaknya. Mas, sini mas. Nih, mas, baca hal ini mas. Oke, yang cewek saya bantu membaca ini. Ayo. Wah, sini pak. Nih, keren. Baca yang keras biar semua paham. If you burn for, it's not your mistake. But if you don't for, it's your mistake. Jika kamu lahir dengan miskin, itu bukan kesalahanmu. Tapi jika kamu mati dan keadaan miskin, itu adalah kesalahanmu. Keren, kebetulan ya. Namanya bebas itu mengatakan kalau kalian lahir dari orang yang miskin, bukan salah kalian. Tapi kalau kalian mati masih miskin, itu salah kalian. Paham? Aku tanya, siapa yang kepingin mengangkat derajat martabat orang tuanya? Jawab. Maka jangan miskin. Siapa yang kepingin naik haji? Jawab. Jangan miskin. Siapa yang kepingin umroh? Jawab. Siapa yang kepingin menyambui anak yatim piatu? Jawab. Jangan miskin. Jangan miskin, ya. Nih, baca yang keras. Rumus kehidupan. Pak, sini pak. Berdua dengan saya. Rumus kehidupan. Ini baca. Baca ya. Ini. Anak-anak perhatikan. Pak Lutfi mau bicara. Dengarkan suara sebelumnya. Ngomong pak. Woi mas, lihat sini. Rumus kehidupan pendapat Pak
Rahman atau Mr. O'Hara. Man jada wajada. Terima yuk. Man jada wajada. Saya ulang biar bersama. Man jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Man sabara zakira. Barang siapa yang bersabar, ia akan berhasil. Man yasra yahsud. Barang siapa yang menanam, maka akan memetiknya. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita yang menanam kebaikan, lainnya kebaikan. Kalau kita menanam kesuruhan, hasilnya sungguh. Oleh karena itu dalam hidup ini kita nggak boleh main-main sembarangan. Kita harus persiapan dengan baik. Kalau dicoba kita bersabar, kalau dikasih nikmat kita harus bersyukur. Maka yang berubah pola pikirnya. Yang berapa? Oke, pelan-pelan tanganmu ditaruh pundak kamu sebelah kanan. Yuk, tirukan aku teman. Waktunya bakal terbatas. Tirukan saya. Bila Anda mengubah pikiran Anda mengubah keyakinan Anda. Bila Anda mengubah keyakinan Anda mengubah harapan Anda. Bila Anda mengubah harapan Anda mengubah sikap Anda. Bila Anda mengubah sikap Anda mengubah tingkah laku Anda. Bila Anda mengubah tingkah laku Anda mengubah kinerja Anda. Kalau Anda mengubah kinerja Anda mengubah nasib Anda. Kalau Anda mengubah nasib Anda, hidup Anda akan lebih baik dibanding gurumu, tetanggamu, orang tuamu, dan masyarakat sekitarmu. Yakin kamu bisa berubahnya dari sekarang. Oke, kemudian buat kita. Orang pikir dan tidak, ternyata salah satu kuncinya dilihat dari cara belajarnya. Paham? Siapa yang kepengen nanti tes semesteran nilainya lebih bagus, ikuti tes ini. Kalau kamu ingin bagus, syarat pertama yang harus kalian lakukan, rasakan kebutuhan untuk belajar. Apa? Jadi kalau nggak belajar, menyesal. Karena sebab aku tanya, napas itu kebutuhan atau kewajiban? Gak napas, mati gak? Makanya kalau kamu nggak belajar, ada yang kurang. Yang kedua, ya, rumus yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Di mana? Di mana? Pak? Ya, di bawah pohon, itu belajar boleh. Ya, sambil ke WC baca buku juga boleh, lebih fokus. Ya, asal nggak baca Quran saja. Kemudian cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan pakai kebut semalam. Sehari 2 lembar boleh, 3 lembar boleh. Ya. Yang keempat apa? Nih, nanti diapakan siapa yang hafal maju ke depan. Perhatikan ya. Nanti yang maju bisa suruh maju bisa 50.000 buat kamu. Yang keempat, bagi waktu.
Yuk, yang kelima. Berdiri. Yang keenam. Cara bantu konsen. Masing-masing orang tipenya sendiri-sendiri. Ada yang konsentrasi dengan musik, boleh, asal tidak musik dangdut. Yang kedua, harus sendirian, boleh. Harus di tempat khusus, boleh. Pokoknya cari cara belajar kamu yang nyaman. Kemudian yang ketiga apa? Pahami, jangan menghafal. Dipahami betul, dicangkan betul. Kemudian yang ke-8, jangan malu. Kalau diajar perhatikan, nggak jelas tanya, baik pada gurunya atau temannya. Oke. Coba terus mesti jaga. Coba dan sampai kamu bisa. Ya. Nih, perhatikan ini. Ini contoh bahwa kita harus mencoba seperti contoh ini. Walaupun gagal. Ini ada Zainal berjuang bersama anaknya. Anaknya sampai turun ke bawah. Ibunya menunggu di atas sambil memberikan support. Ayo nak, kamu bisa. Yang kedua, naik kembali, kamu jatuh lagi. Tapi sang anak tadi terus berjuang. Maka kalau kalian pernah gagal, jangan putus dan jangan menyerah. Yang penting usaha. Sampai di atas, ibunya manusia berjuang. Bahkan sampai dasar. Kenapa? Ibunya ingin anak ini nanti bisa kuat. Maka harus dilatih. Ketika kalian dikasih tugas guru kalian, jangan menyerah, jangan mundur, kerjakan saja. Seorang guru ngasih tugas pasti ada hikmahnya. Paham ya? Nih, di seluruh orang tua juga begitu. Dan namanya anak tidak menyerah. Anak ini tetap menyusul ibunya. Ibunya di atas ngasih motivasi. Ayo nak, kamu naik ke atas. Ibu saja bisa, maka kamu harus. Dan karena kesungguhannya, sang anak pun akhirnya bisa menyusul ibunya. Namanya buang saja latihan, apalagi kita. Sudah seharusnya kita harus latihan. Dan Anda bisa. Anda bersedia atau tidak, hanya Anda yang menentukan. Paham? Gurumu yang mendampinginya. Kemudian langkah yang kedua apa? Sukai mata pelajarannya. Bu, panjenengan dari apa, Bu? Seni budaya. Seni budaya. Bu siapa, Bu? Bu Aziza. Kalau kamu suka pelajaran Bu Aziza, besok ada pelajaran yang pasti kamu suka. Kalau kamu suka, gampang. Tapi kalau kamu nggak suka, ketika ada jalannya, pasti kamu malas sekolah. Bu Aziza menengahkan itu, iya nggak? Makanya kamu harus sukai dulu pelajarannya. Kalau kamu sukai pelajarannya, kamu bisa mempelajari. Mas Willy, Pak ngomong belum ada 1 menit. Langkah yang ke-10 apa tadi? Sukai pelajaran. Kemudian yang ke-11, manfaatkan fasilitas yang ada. Mas, Mbak, sekarang keren banget. Kamu belajar bisa lewat HP. Paham? Kalau perlu, kamu rekam suaramu. Daripada yang lain, rekam suaramu, dengarkan dan perhatikan.
Itu gaya saya belajar dulu pakai Walkman namanya. Suara saya tak rekam dewe, tak ngomong dewe, tak pakai dewe. Dan saya menjadi yang terbaik sekali. Ya. Kemudian yang 12 membuat review atau peta materi. Di review lagi. Setelah kamu belajar, ditulis kembali. Ya, nggak usah buka bukunya, tapi ditulis sendiri tanpa lihat bukunya. Kemudian yang ke-13 membuat kesimpulan. Kemudian yang 14 cobalah biar soal. Dan yang latihan seperti ini. Kenapa harus latihan? Latihan harus lebih keras dibanding prakteknya. Seorang bela diri, latihannya begini. Lihat. Jadi latihan semakin keras, ketika dia menghadapi masalah lebih gampang. Ya, paham ya? Terakhir, jangan lupa berdoa. Paham? Ada berapa? Ada berapa? 15. Nih. Review lagi ya. Perhatian nih. Perhatian ya. Yuk, ini bermain. Tirukan. Rumus belajar yang efektif. Tirukan. Rumus belajar yang efektif. Jangan lupa berdoa. Kemudian yang 14 coba latihan soal. Yang 13 membuat kesimpulan. Yang 12 membuat review. Yang 11 manfaatkan fasilitas yang ini fokus ya. 10 sukai mata. Yang ke-9 coba terus meski gagal. Yang ke-8 yang ke-9 yang ke-7 oke, yang ke-6 oke, yang ke-5 yang ke-4 yang ke-3 yang kedua yang satu ada berapa? Siapa yang hafal 8 saja? Cung. Ayo. Yang hafal apa? Oke, salah lagi. Ini penting. Cara belajar efektif. Fokus depan. 1. Rasakan kebutuhan untuk belajar. 2. Belajar dimanapun yang kita suka. Yang 3. Cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Yang keempat, bagi waktu. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12, bagus, yang 13, 14, yang 20, yang 15. Siapa yang hafal separuhnya? 8. 1, 2, ayo cepat. 5.
saya ngomong banyak, kamu ternyata kamu dem. Siapa? Ya. Berdiri. Ayo berdiri, 1, 2, 3. Sini, lari. Siapa yang lain harus semangat. Saya minta kamu dari 15 sebutkan 8. Ya. Lihat kamu. Yuk. Cicil demi sedikit pelajaran. 1. Lihat kamu. Jangan lupa berdoa. Lihat kamu. Yang lain ini yuk. Yes. Nih. Ayo, cara efektif belajar. Jangan lupa untuk berdoa. Ya, bagi waktu untuk belajar. Terus cari cara untuk berkonsentrasi. Diskusi, membuat review. 6. Harus memiliki kebutuhan atau minat untuk belajar. 7. Ayo berjuang. Memanfaatkan fasilitas yang ada. Ya, 8. Ayo 8. Sebenarnya menghafal tapi juga harus dipahami. Oke. Nah, kasih ya. Oke ya, anak pintar itu harus dinar. Sekarang 50.000, besok 50 juta. Nah, harus berani. Jadi orang harus berani. Yuk, siapa yang mau sukses? Siapa yang mau sukses? Ini rumusnya nih. Kamu harus punya motivasi. Kita bisa termotivasi, harus kita punya attitude. Harus ada apa? Sikap yang baik, perilaku yang baik. Yang kedua harus punya goal. Siapa yang tadi malam lihat pertandingan Indonesia Panama? Skornya berapa? Ada golnya enggak? Ada gawangnya enggak? Kalau Indonesia dengan Panama ketika bertanding enggak ada golnya, enak enggak ditonton? Enggak ada penjaga gawangnya? Enggak enak. Maka dia harus punya gol, harus punya cita-cita. Yang ketiga harus punya ide-ide yang kreatif. Kemudian yang keempat harus mendapat support dari orang-orang terbaik dan harus punya performance, penampilan yang meyakinkan, dan yang ketiga harus sukses. Oke, tangan begini, woi.
tangan kiri kanan. Yang ini begini. Yang ini ditaruh telapak tangan temannya. Lurus. Yang ini taruh telapak tangan teman sampingnya. Maka shotnya diluruskan. Sudah? Perhatian ini. Kata kuncinya apa? Bakso. Ketika aku bilang bakso, ini diangkat. Yang tertangkap berarti kurang fokus. Paham? Ayo, soalnya soal hot, high level thinking. Anak-anak SMP 1 Keling pada bulan Mei melakukan studi tour ke Jogja, keliling di tempat-tempat wisata. Mbak, kamu punya mana? Kok ngomong gini? Ya Allah ya Tuhan. Pastikan kamu punya pasangan. Pastikan tanganmu sudah nempel. Sudah? Di Jogja jalan-jalan di pantai Parangtritis dan keliling beberapa pantai di Jogja. Kemudian rombongan masuk ke rumah makan. Di rumah makan banyak makanan yang enak-enak, seger tur panas. Namanya bakmi. Namanya bakmi. Bakmi pun kamu sikat habis. Padahal yang kamu cari adalah bakpia. Bakpia juga kamu sikat habis. Ternyata kamu ketemu namanya bakso. Kamu perintahnya juga. Ketika kamu ada kata bakso, yang ini berusaha naik, yang ini berusaha nangkep. Oh, ampun ya Allah. Makanya perhatikan. Woi, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Yuk kita cek. Bakso. Bakso. Kanan. Saya ulangi. Tadi bakso. Gantian apel. Kata kuncinya apel. Fokus apel. Ketika kamu ketemu kata apel, tangkap. Paham? Ya. Ketika jalan-jalan di Malang, kita ketemu dengan pohon yang sangat enak, namanya alpukat. Alpukat. Alpukat pun kamu sikat habis, ya. Dan Anda ketemu makanan yang bentuknya bulat, warnanya coklat, namanya apem. Akhirnya kamu sikat habis dan kamu ketemu dengan namanya Anik. Anik. Ya. Ketika bersama Anik, kamu diajak jalan-jalan menuju perkebunan apel. Oke, teman-teman semuanya. Ini perhatikan, Mas, Mbak, hidup itu terus bersaing seperti ini. SMP itu banyak saingannya. Masuk SMA disaring lagi, masuk perguruan tinggi disaring lagi, ya. Dan akhirnya dicari yang terbaik. Itulah dirimu. Jadi sampai kapanpun ada persaingan, ada persaingan. Yang terpenting kalian jangan menyerah, ya. Perhatikan ini. Ada film ini, jangan menyerah. Ada seorang pelari di Olimpiade 92, namanya Derek Kemon. Terbang lomba 400 meter. Sebelum finish,
dia ternyata kena hamstring. Mas, kamu bangun atau tak bangunkan? Woi, jangan pernah menyepelekan orang lain, gak baik. Insya Allah para hafal. Ini ketika dia kram, dia tidak menyerah. Pada kram luar biasa sakitnya. Bagi ada yang pernah kram, insya Allah pernah merasakan sakit itu. Dan ayahnya dari tribun lari ke bawah mengejar anaknya. Nak, kamu harus bangkit, ya. Dan kamu harus selesaikan tugas ini. Kamu dikirim ke sini bukan untuk menyerah, tapi kamu dikirim ke sini untuk menjadi seorang pemenang. Akhirnya ayahnya mendampinginya sampai finish. Orang yang mencintai kita adalah orang tua kita. Orang yang mencintai kita adalah orang tua kita. Maka sayangilah dia. Dalam kondisi dan suka atau duka, orang tua itu selalu ada. Dia sampai finish, setelah finish baru dia lepas oleh ayahnya. Padahal dia kandidat juara, tapi karena dia kram, ya, dia akhirnya tidak juara. Namun di mata negaranya, dia pulang ke negaranya mendapatkan medali penghargaan sebagai pahlawan. Ya, maka didoakan dulu. Ya. Kalau kamu menjadi terbaik, kamu pasti menjadi yang hebat. Nah, tulis, jawab, tirukan. Rumus sukses. Rumus sukses harus punya cita-cita. Yang kedua, usaha maksimal. Yang ketiga, doa yang kusuk, optimis, dan yang terakhir tawakal. Lihat hasilnya, pasti ada menjadi yang terbaik. Tirukan yuk. Selama ada kemauan, di sana ada jalan. Selama tidak ada kemauan, di sana banyak alasan. Maka mulai hari ini punyalah kemauan yang kuat dan cobalah bertindak agar menjadi hasil yang nyata. Nah, lihat ini, perhatikan ini. Ini namanya apa? Namanya anjing ini. Anjing ini binatang yang tidak bisa renang, tapi bisa renang. Kenapa? Dia berusaha. Kalau ada rumus sukses, ada rumus gagal. Siapapun yang merasakan rumus gagal ini, dia akan gagal. Virus orang, yuk turunan. Virus orang baik. 5M. 1. Malas. 2. Malu. Yang ketiga, minder. Yang keempat, jadi belajar tergantung moodnya. Kalau nggak mood, nggak belajar. Kayaknya bagus nggak bagus. Dan yang terakhir, manja. Ya. Dan ini rumus sukses saja nih. Kalau kamu ingin sukses, maka ada rumusnya namanya tajam. Apa? Tajam. Tajam itu akronim dari T-nya adalah nih, punya tekad dan tujuan yang jelas. Yang kemarin tidak punya tujuan jelas, mulai hari harus punya tujuan, harus punya apa, tekad yang kuat. Kemudian yang kedua apa? Antusias. Yang kedua antusias dan pantang menyerah. Yang keempat, yang dia jauh kan pesimis dan pikiran yang negatif, dan ambil hikmah dan pelajaran dari kegagalan. Kalau kita bisa melaksanakan ini, kita akan menjadi juara.
lihat tayangan ini. Kalau kamu siap sekali, coba cepat bangkit dan akhirnya kamu jadi pemenang. Hidup ini seperti ini. Perhatikan. Cita-cita kita, tantangannya semakin berat. Ketika kita jatuh, kita harus cepat bangkit. Jatuh itu biasa, tapi bangkit menjadi luar biasa. Ya, akhirnya bisa mencapai puncak. Yuk dengan aku, bisa? Tangannya gini, bisa? Bisa? Tangannya di atas semuanya. Bisa. Karena biasa. Biasa. Karena pembiasaan. Mulai hari ini kita berdekat melakukan kebiasaan yang positif. Tepuk tangan buat kita nih. Apa namanya? Rumus meraih sukses, yuk. Bareng-bareng. Rumus meraih sukses. Tirukan rumus meraih sukses. 1. Sholat 5 waktu tepat waktu. 2. Rutinkan membaca Quran. 3. Sabar. Tabah. Tawakal. 4. Ikhtiar maksimal. Kemudian tawakal. 5. Bersyukur. 6. Banyak sedekah. 7. Doa tiada henti. Mulai hari ini akan aku lakukan. Paham ya? Oke, yuk kita nyanyi lagu bareng-bareng. Semuanya. Ayo semuanya. Yang turun-turun berdiri. Semuanya ya, semangat. Semuanya. Lagi, keras. Keras lagi. Bagus.
Mugi-mugi Gusti Allah jembatani. Lakukan 5 kali. Hidupmu akan bahagia. Ya, lakukan mulai hari ini. Siapa dirimu tergantung dengan siapa kamu bergaul. Ayo, bagus. Semuanya. Bagus. Jadi kita ini dihidupkan di muka bumi itu apa? So, perhatikan tayangan ini, mudah-mudahan kamu rajin sholat. Orang yang cacat saja sholat, susah jalannya sholat, kakinya satu sholat, nggak punya kaki sholat, nggak punya tangan sholat, maka kalian harus sholat lagi. Kalau kalian nggak mau sholat, kalian sudah balik, sudah kena hukum wajib sholat. Maka kalau kalian ingin hidupnya bahagia, dunia akhirat, satu sholat. Karena kalau sholatnya baik, pasti belajarnya baik. Kalau sholatnya baik, pasti attitude-nya baik. Ya, harus sholat supaya hidup kita bahagia. Nih, baca yang keras yuk. Beribadah pada Allah ya bukan? Beribadah pada Allah. Tidak boleh pantain, tidak boleh santai, apalagi notai. Harusnya pantai, mesti notai. Karena panggilan Allah anitain. Mas, Mbak, mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Kapan saja kita bisa mati. Yang satu pertimbangan adalah sholatnya. Paham ya? Mudah-mudahan ada yang menjadi ahli sholat di kemudian hari. Ya. Kenapa? Sholat itu mencegah perbuatan yang kecil dan nah, ini berarti ini. Salah satu pahala yang dicintai oleh Allah apabila Anda berbakti pada orang tua dan berbakti pada guru kalian. Nih, perhatikan nih. Saya fokus mas. Bu, ibu yang sini bu. Iya ibu, siapa? Mas John. Sini bu. Perhatikan nih. Saya wawancara dengan ibu. Sini bu. Bersama Pak Lano. Ibu namanya Bu siapa? Bu Lulung. Mana saya? Bu Lulung ngasih tahu bidang studi apa Bu Lulung?
PKN. Bulunung lulusan dari mana? IKIP Semarang mau anjing. IKIP veteran. Tahun berapa lulus? Oh iya, saya pernah jadi dosen IKIP veteran tahun 87. Dulu teman saya namanya Pak Koco, ya. Adik kelas itu. Pak Koco, itu adik kelas saya. Bulunung, caranya. Ibu punya anak berapa? Dua. Bu, seandainya, berarti ini cerita. Orang tuamu juga seperti ini. Anggap saja Bulunung juga orang tuamu. Bulunung, seandainya putra panjenengan sakit dan ditawari oleh Allah, yang sakit anaknya atau panjenengan? Saya. Tinggalin. Seandainya ibu itu hamil, seandainya ada lagi, dan ada kelainan di perut, dan ibu harus memilih satu, yang hidup anaknya atau ibu rela dipanggil oleh Allah? Anaknya harus hidup. Paham? Nih Bu, jawaban panjenengan sama dengan ini. Perhatikan ya. Nih, ada cerita anak ini ketika mau lahir, ibunya ditawari. Kenapa? Kalau yang ini selamat, ibunya harus meninggal. Tapi kalau ibunya yang selamat, anaknya harus meninggal. Tapi sang ibu milih, aku saja yang meninggal, anakku tetap hidup. Sebelum aku meninggal, jantungku tolong donorkan yang butuh. Paham? Sehingga cerita, ibu ini meninggal dan bayi ini rindu pada ibunya. Apa yang terjadi? Lihat tayangan ini. Bu, panjenengan perhatikan ya, jawaban ibu sama dengan ini. Perhatikan, seorang balita yang rindu ibu ditolong oleh pamannya menangis, ditolong oleh eyangnya tetap nangis, ditolong tantenya nangis, sehingga keluarga besar bingung. Mas, kamu ada sini, tetap sini. Ya. Sampai orang tuanya ini bingung, keluarga besarnya bingung, eyangnya bingung, dan datanglah orang yang dikasih donor jantung oleh ibunya. Ini orang yang kasih donor jantung ibunya melihat detak jantungnya ibunya, anak ini dia. Tersenyum. Dia nggak pernah melihat ibunya, tapi getaran jantungnya anak itu merasakannya. Satu keluarga tidak bisa mendiamkan tangisan bayi, tapi orang ini yang mendapat donor jantung dari ibunya bisa menelan hatinya. Begitu ibu. Coba ibu saya. Siapa yang pernah melakukan ini sama ibunya? Mas, siapa yang saya pada ibunya? Jawab. Pesan saya nanti pulang sekolah, cari buku dan minta maaf dan minta doanya. Siapa yang saya pada ayahnya? Jawab. Saya pada ayah. Orang tuamu bekerja mati-matian untuk kalian. Lihat tayangan ini. Wih, perhatikan ya. Ini cinta seorang ayah pada anaknya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Mas, tiga tayangan ini kamu fokus. Daddy is the most handsome. Seorang ayah bekerja siang malam untuk anaknya. Yang penting anaknya bahagia. Jangan sampai kalian menyakiti orang tuamu, buat bunda ataupun ayahmu, karena dia berjuang untukmu, bukan untuk dirinya. Dia akan berpenampilan seperti yang diinginkan anaknya.
penting anaknya tersenyum lagi. It's just great, but Bilais. Hira. Baik sama, pembohong yang terbesar adalah orang tua kita. Kenapa? Dia nggak punya uang, bilang punya uang. Dia lapar, dia bilang aku nggak lapar. Yang penting anakku bisa makan. Hira. Nggak ada namanya lapar, bajunya lebih baik dibanding anaknya. Yang penting anaknya bisa pakai baju yang bagus. Boleh jadi orang tuanya nggak lulus SD, tapi anaknya bisa lulus sarjana. Kenapa? Misalnya orang tua. Ya hari ini orang tuanya sudah tiada, doakan yang baik. Yang masih ada, sayangilah dia. Orang tuamu kerja siang malam demi diri. That he is not hungry. Dan kalian besok juga menjadi orang tua. Seharusnya anda sadari itu. Hira. Jangan lagi bohongi mereka. Jangan lagi kecewakan mereka. Jangan lagi kau lukai hatinya. Jangan lagi kau bentak mereka. Dia menyayangi kalian. Dia sayang kalian. Hira. Kebanggaan dia adalah bisa melihat anaknya berprestasi. Dan kesayangan ini sangat mendamaikan buat orang tuanya. Ketika ada dalam pelukan orang tua, kalian pasti rindu ketika dipeluk orang tua. Paham? Saudara sekalian, yuk. Tangan kanan kamu taruh di atas lagi. Hai. Tangan kamu taruh di atas lagi. Saya terakhir. Kita coba bareng-bareng. Yuk. Siapa yang bisa diam, insya Allah dalam ampunan Allah. Siapa yang bisa diam dan menenangkan, insya Allah dicintai oleh Allah. Tidak ada kata lain. Hei, duduk kalian. Fokus semuanya. Kalian tidak fokus 2 jam ini, tapi satu ini kamu harus fokus. Paham? Mata ini akan saya masukkan di bawah otak saudari kita. Tarik nafas panjang. Semuanya, nggak ada yang cerita. Hei, nggak ada yang cerita. Kamu fokus satu tayangan ini. Ikuti aku. Tutup matamu. Nggak usah ganggu yang lain. Ini urusan dirimu dengan Tuhanmu. Yuk, kita rendahkan hati. Kita tanggalkan ego kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bangga. Hari ini kami bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, mulai hari ini dan selanjutnya, hamba akan bersungguh-sungguh belajar. Hamba bersungguh-sungguh memperhatikan guru hamba ya Allah ketika memberikan pelajaran. Akan kukerjakan semua tugasnya. Akan
nasihatnya. Karena aku sadar ya Allah, yang diberikan oleh Tuhanku ini demi masa depan. Aku tidak lagi mengecewakan mereka. Aku tidak lagi mengecewakan guru-guru kami ya Allah. Aku tidak lagi mengecewakan orang tua kami ya Allah. Coba bayangkan orang kamu. Ya Allah, sejahterakan kami bersama keluarga kami. Jangan cabut nyawaku ya Allah sebelum membahagiakan mereka. Kuatkanlah orang tuaku, siapkanlah mereka, limpahkan rezeki mereka agar bisa memberikan aku yang terbaik. Ya Allah, masukkan kami ke surga-Mu yang indah bersama dengan kedua orang tuaku, bersama dengan guru-guruku. Ya Allah, hamba mulai hari ini sadar bahwa hidupku begitu singkat. Berikan kami kemampuan untuk beribadah padamu, menjalankan perintah-Mu, menjadi segala dengan-Mu. Ya Allah, aku penuh dengan dosa. Oleh karena itu, ampuni kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sama temannya, sama minta maaf, maafan aku ya. Yuk. Sama temannya minta maaf. Maafan aku ya. Kamu harus belajar sungguh-sungguh. Maafan aku ya. Kamu harus sungguh-sungguh.